Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Historias. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul dakwah lewat seni dan budaya. Seni pertunjukan yang potensial, yang menjadi sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada publik, terbukti menjadi sarana dakwah yang efektif oleh Wali Songo. Dalam usaha penyebaran berbagai nilai, paham, konsep, gagasan, pandangan, dan ide yang bersumber dari agama Islam. Cara ini dilakukan baik melalui proses pengambil alihan lembaga pendidikan asrama atau dukuh, maupun melalui pengembangan sejumlah seni pertunjukan atau produk budaya tertentu yang disesuaikan tentunya dengan ajaran Islam. Di sini lahirlah bentuk-bentuk baru kesenian hasil asimilasi dan sinkretisasi. Kesenian lama menjadi kesenian tradisional khas yang memuat misi ajaran agama Islam. Pada masa Majapahit, seni pertunjukan umumnya berkaitan dengan fungsi ritual yang mengacu pada nilai budaya agraris yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan Hindu-Buddha. Berikut ciri khas seni pertunjukan pada masa Majapahit. 1. Membutuhkan tempat yang lazimnya dianggap sakral. 2. Dibutuhkan pilihan hari dan waktu yang tepat yang juga dianggap sakral. 3. Dibutuhkan pemain yang suci atau bersih secara spiritual. 4. Dibutuhkan sesaji. 5. Tujuan spiritual diutamakan daripada nilai estetis. 6. Menggunakan busana yang khusus. Salah satu pertunjukan tertua sebagaimana tercatat dalam Prasasti Balitung adalah wayang yang digelar untuk Tuhan, dan dalam Prasasti Wilasrama yang berangkat tahun 852 Saka dan atau 930 Masehi telah menyebut keberadaan seni pertunjukan dalam bahasa Jawa kuno disebut dengan wayang wong. Dalam sastra Kakawin Sumanasantaka, Gubahan Empu Monaguna, tembang ini terdiri dari 188 pupuh dari masa kerajaan Kediri bertahun 1104 Masehi di bawah
pimpinan Sri Prabu Warsajaya. Disebut juga adanya seni pertunjukan wayang wong meski tidak jelas gambarannya sebagai drama tari maupun cerita yang berdasarkan Wiracarita Ramayana dan Mahabharata. Dalam naskah Mahabharata yang digubah Empu Sedah, seni wayang itu dituliskan dalam sebuah kalimat dan bahasa Sanskerta. Dr. Hazeu dalam disertasinya yang berjudul Bilagret to the Canis van het a Javanese Tunnel beranggapan bahwa istilah sarana pertunjukan wayang seperti wayang kelir, wayang belencong, wayang kepyak, dalang, kotak, cempala adalah bahasa Jawa asli dan pertunjukan wayang hanya ada di Jawa dan Bali. Dengan demikian, pertunjukan wayang Purwa pada dasarnya diciptakan orang Jawa. Menurut Hazeu, bagi perasaan orang Jawa, wayang terjalin dengan unsur-unsur yang tipis dan yang paling erat hubungannya dengan pertunjukan animistis yang ada di Indonesia sudah umum sekali pada waktu itu. Namun dengan ini ia tidak mengira bahwa karakter wayang pra-Hindu dari wayang yang sudah pasti karena tidak diputuskan bahwa hubungan antara teater wayang dan kultus nenek moyang dalam bentuk-bentuk genetik. Hazeu menduga bahwa wayang sudah dikenal sebagai produk budaya animisme Jawa sekurang-kurangnya sebelum tahun 400 Masehi. Pertunjukan wayang wong merupakan pertunjukan spiritual keagamaan yang dikaitkan pula dengan usaha-usaha spiritual yang disebut dengan murwakala atau yang lebih kita kenal dengan ruwatan, yaitu kegiatan semacam upacara spiritual yang bertujuan agar orang yang diruat bebas dari sukerta atau terhindar dari bencana yang bersifat gaib. Karena pertunjukan wayang bersifat spiritual, kedudukan dalang diposisikan secara dengan orang suci atau pendeta. Bahkan dewa-dewa di kitab Tantu Pagelaran digambarkan kedudukan dalang dalam pertunjukan wong sebagai Batara, Iswara, Brahma, Wisnu yang turun ke bumi, menggelar
pertunjukan wayang untuk menyebarkan ajaran agama, etika, dan filsafat kepada manusia. Dalam konteks pertunjukan seni wayang, pada kedudukannya semula bersifat spiritual dengan sejumlah upacara ritual yang khas. Para penyebar Islam yang tergabung dalam lembaga Wali Songo melakukan pengambil alihan seni pertunjukan ini dengan sejumlah penyesuaian yang selaras dengan ajaran tauhid dalam agama Islam. R. Pusujobroto Pujosubroto dalam wayang Lambang Ajaran Islam menjelaskan Sultan Demak pertama setelah mempertimbangkan masak-masak dengan beberapa orang dari majelis para wali songo tentang keberadaan seni pertunjukan wayang, memperoleh pandangan bahwa satu, wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Kesenian wayang dijadikan sebagai alat dakwah. 3. Bentuk wayang mirip dengan arca seperti manusia harus dideformasikan karena diharamkan menurut Islam. 4. Cerita dewa harus diubah. 5. Karena di sini mengandung hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam dan membuang kemusyrikan. 5. Cerita wayang harus diisi dengan dakwah. Ya. 6. Cerita wayang karangan Walmiki dan Wiyasa harus dibuat berjiwa Islam. 7. Beberapa tokoh wayang dan kejadian hanya sebagai lambang yang perlu diberi tafsiran tertentu sesuai dengan ajaran Islam. 8. Pegelaran wayang harus disertai dengan tata cara yang sopan, santun, yang baik, jauh dari perbuatan maksiat. 9. Memberi makna yang sesuai dengan dakwah. Menurut Islam, seluruh unsur wayang seni termasuk alat gamelan dan nama-nama tembang Majapahit, sehingga pemberian makna yang berturut-turut secara sistematis menurut ajaran agama Islam yang benar. Dengan 9 ketetapan yang ditetapkan oleh Sultan Demak bersama para wali, dilakukanlah perubahan-perubahan yang bersifat deformatif dalam rangka penyesuaian seni pertunjukan wayang dengan ajaran Islam. Pertunjukan wayang sampai masa Majapahit digambarkan di atas kain dengan diberi warna, dikenal dengan nama wayang
beber. Atau karebet, yang diiringi dengan gamelan slendro. Pada masa kekuasaan Demak, wayang-wayang digambar pipih 2 dimensi dengan gaya dekoratif yang menjauhi kesan bentuk manusia sebagaimana tampak pada relief candi. Jadi relief yang berbentuk manusia dihilangkan. Bahan wayang tidak lagi digambar di atas kain, melainkan di atas atau digambar di selembar kulit kerbau. Dengan warna putih dan hitam. Wayang tidak lagi berwujud gambar utuh, tetapi berupa satuan-satuan gambar lepas dengan tangan menyatu dengan tubuh. Meski sudah dipisah-pisah sebagai satuan gambar, wayang lepas yang tidak bersatu dalam beberan wayang, namun gambar-gambar wayang masih mirip dengan wayang beber atau karebet. Pada dasawarsa kedua awal abad ke-16, atas kreativitas salah seorang wali Songo yaitu Sunan Kalijaga, wayang disempurnakan dengan tangan yang digerakkan dan wayang-wayang diberi warna yang digunakan agar makin beragam macam. Sesuai dengan ketetapan Sultan Demak pertama dengan Wali Songo, usaha mengembangkan wayang sebagai seni pertunjukan untuk saran dakwah tidak sekedar pengembangan bentuk wayang serta kelengkapan sarana, melainkan tak kalah penting adalah usaha penyusunan pakem cerita pewayangan yang tidak bertentangan dengan tauhid. Cerita tentang poliandri yang menyangkut tokoh Drupadi sebagai istri kelima bersaudara Pandawa diubah menjadi cerita monogami dengan menggambarkan tokoh Drupadi sebagai istri Yudhistira, putra tertua Pandu, dewa-dewa yang merupakan tokoh sembahan. Kemudian dibikinkan sebuah silsilah keturunan nabi, tentunya dari Nabi Adam sampai kelur Nabi Sis. Tokoh-tokoh idola di ajaran Kapitayan seperti Dahyang Semar, Kiai Petruk, Nala Gareng dan Bagong kemudian dimunculkan sebagai punakawan yang memiliki kekuatan adikodrati yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Kasimat, kerajaan Amarta yang kekuatannya mengalahkan kekuatan dewa disebut dengan jimat Kalimosodo, dimaknai sebagai layang kalimat syahada yang berkaitan dengan persaksian keislaman dalam wujud 2 gambar kalimat syahadat. Bahkan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga
serta Sunan Kudus adalah tokoh wali yang dianggap ikut menyempurnakan pertunjukan wayang dengan menggunakan kelir, debok, blencong. Untuk pertunjukan Semalam Suntuk ditandai dengan Candra Sengkala, Geni Dadi, Sucining Jagat, yang mengandung makna tahun 1443 Saka atau tahun 1521 Masehi. Demikianlah latar belakang lahirnya beberapa seni dan pertunjukan dari zaman Wali Songo yang merupakan seni pertunjukan hasil asimilasi wayang Purwa dan wayang Uwong, membawakan kisah Ramayana dan Mahabharata, Karepe dan wayang Krucil yang membawa kisah-kisah Panji, Kentrung, dan Jemblung yang membawakan kisah-kisah Menak dan Babat. Drama tari seperti Jatilan dan Sandul, seni genjring, dan tari topeng yang diikuti perkembangannya seni sungging, seni ukir, seni batik, seni lukis, seni suara, dan seni musik, seni arsitektur yang berkaitan Islam, dan berkembang di lingkungan masyarakat Muslim yang pada umumnya terproses dalam pendidikan pesantren. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih.